datang di podcast singkat saya. Pada kali ini saya akan membahas hal yang dianggap sepele tapi sebenarnya sangat penting dalam dunia pendidikan maupun akademik, yaitu penyuntingan teks. Coba bayangkan kalian nih sudah membuat makalah dengan susah payah nih ya, tetapi masih banyak terjadi kesalahan seperti salah ketik, kalimatnya tidak efektif maupun tidak lugas, terus tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, disinilah peran penyuntingan untuk memperbaiki atau menyunting teks dari makalah tersebut supaya menjadi lebih efektif, lebih baik, dan mudah dipahami oleh pembaca. Menurut Pusat Bahasa atau Kemendikbud, penyuntingan mencakup beberapa pemeriksaan seperti struktur kalimat, ejaan, tanda baca, dan konsisten isi. Artinya, penyuntingan tidak hanya untuk memperbaiki kesalahan saja, tetapi pada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca bisa diterima dengan jelas dan tepat. Selanjutnya, yang kedua, tujuan penyuntingan. Tujuan utama penyuntingan merupakan untuk menciptakan tulisan yang efektif, logis, serta komunikatif. Nah, tulisan yang baik ini bukan hanya panjang dan ilmiah saja, tetapi mudah juga untuk dipahami oleh pembaca. Dan selain itu juga, penyuntingan bertujuan untuk menjamin ketepatan inti dan menyesuaikan bahasanya. Di dunia akademik ataupun pendidikan, hasil karya yang telah disunting dengan baik akan lebih mudah diterima dan dalam publikasi jurnal maupun seminar dan penilaian dosen. Selanjutnya, yang ketiga, teknik penyuntingan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada konsep penyuntingan, tujuan penyuntingan, dan yang ketiga ini teknik penyuntingan. Berikut ini teknik penyuntingan secara sederhana dapat dilakukan. Yang pertama, periksa dan baca kembali seluruh naskah yang akan disunting. Yang kedua, perhatikan struktur kalimatnya, yaitu seperti subjek, predikat, objek, lengkap, keterangan atau SPK. Nah, yang ketiga, perhatikan ejaan dan tanda baca seperti tanda koma, tanda titik, huruf kata. Nah, yang keempat ini konsisten pada gaya penulisannya. Nah, yang kelima, melakukan revisi berlapis. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya gini ya teman-teman. Ketika kita tidak hanya sekali saja untuk menyunting teksnya, bisa 2 kali maupun 3 kali sampai benar-benar teks yang kita sunting itu tuh benar-benar sudah lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, yang keempat, etika penyuntingan. Etika penyuntingan berarti menghargai karya orang lain dengan kejujuran. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam etika penyuntingan. Yang pertama, tidak mengubah makna asli dari tulisan jika menyunting karya orang lain. Nah, yang kedua, selalu menyatukan sumber jika menggunakan kutipan, data, atau teori dari penulis ini. Nah, yang ketiga, hindari plagiasi atau menjiplak karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyantumkan rujukannya. Nah, selanjutnya, jaga kerahasiaan naskah jika kamu atau teman-teman bertugas sebagai penyunting. Nah, selanjutnya, ingat ya teman-teman, jika penyuntingan itu bukan hanya memperbaiki bahasa, tapi juga tentang menjaga integritas penulisannya. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa penyuntingan adalah seni untuk mengubah tulisan yang biasa menjadi tulisan yang lebih layak dan dapat dipercaya dengan memahami konsep, tujuan, teknik, dan etika penyuntingan. Tidak hanya sebagai penulis yang lebih baik, tetapi juga pembelajar yang bertanggung jawab terhadap bahasa dan ilmu pengetahuan. Terima kasih sudah telah mendengarkan podcast saya. Semoga teman-teman saat menulis juga mau untuk menulis. Nah, karena tulisan yang baik selalulah dari proses revisi yang teliti. Bye-bye!
Wassalamualaikum